Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nah guys, yang rindu ternak bebek ataupun yang tanya-tanya soal ternak bebek ini, karena jarang, bahkan selama saya tanam semangka nggak pernah saya posting, nggak pernah saya update lagi. Dan ini saya update lagi guys, perkembangan terakhir untuk ternak bebek kami yang sekarang usianya 80 hari. Ya kurang lebih 2 bulan setengah, 2 bulan 20 hari sekitar gitu. Jadi perkembangannya seperti ini. Saya mau masuk tapi takut nanti bebeknya berserak. Jadi saya dari sampingnya aja guys. Jadi biar teman-teman gak penasaran untuk ternak bebek kami yang sekarang ini. Jadi selama musim tanam semangka, saya itu fokusnya ke tanaman semangka doang, nggak fokus lagi kemari, karena berhubung ini abang yang mengendalikan, yang ngurus, jadi saya fokus ke tanaman semangka. Dan ini hasil akhirnya guys, tuh bebeknya. Dan ini insya Allah beberapa hari lagi mau dijual. Jadi kalau ada teman-teman yang untuk daerah-daerah dekat daerah rumah saya ini yang mau minat bebek, ya bisa japri. Ini harganya 37.000 per ekor. Nih. Oh. Nah, ini saya zoom biar jelas ya guys, tuh. Nah, sayapnya sudah silang. Udah gede-gede, udah besar-besar. Tuh. Mantap guys. Jadi ini kalau diternak untuk petelur, ya 2 bulan lagi maksimal sudah bertelur. Nih. Tapi dengan catatan untuk pakannya harus cukup ya. Karena kalau makannya nggak cukup, ya nggak bertelur-telur bebeknya. Karena bebek ini 80% biaya pakannya cukup besar. Kalau untuk petelur, ya kali aja kalian berminat untuk nyoba ternak bebek petelur. Tapi saya sarankan jangan. Karena kalau ternak bebek petelur itu modalnya harus besar. Karena saya sendiri pernah coba, cuman 20 ekor ngasih makannya setengah mampus. Banyak biaya pakannya guys. Karena itu tadi 20 ekor dikasih makan setiap hari, tapi 20 ekor nggak nelor setiap hari. Sementara biaya pakannya nambah terus. Dan harga telurnya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau udah katanya banyak telur, pasti harganya turun, anjlok. Jadi ternak bebek petelur itu hanya berlaku untuk orang-orang yang kaya, yang banyak duit, yang banyak modal. Kalau kita penghasilannya hanya di bawah 5 juta, ngeri-ngeri sedap guys untuk ternak bebek ini. Apalagi kalau nggak punya penghasilan bulanan, ngeri-ngeri sedap kalau kita mau ternak bebek petelur. Yang jadi pertanyaan, kenapa saya masih eksis, masih eksistensinya masih terjaga sampai sekarang ternak bebek? Ya karena saya ternak bebek itu hanya sistem umbaran. Jadi jual besar. Yang baya-baya seperti ini. Ini kalau kami sebutnya ini bebek baya. Umur-umur 2 bulan setengah ataupun hampir 3 bulan itu udah dijual. Kemudian kami di sini ternak bebek itu sistem umbar di sawah. Memanfaatkan lahan sawah setelah panen. Jadi biaya pakannya itu gratis. Hanya sekitar 20% atau 10% aja yang gratis. Dari kecil dipelihara di kandang sekitar setengah bulan baru dilepas ke sawah. Jadi menekan biaya, kos biaya ternak bebek ini. Nah ini dia. Ini ternak bebek awalnya ternak 500 ekor, beli DOD sejak kecil, dan sekarang sisanya tinggal paling sekitar 350, itu pun kalau ada. Nah kenapa banyak yang mati? Karena sekarang ini lagi musim kemarau, bahkan di sawah pun nggak ada air, sama sekali nggak ada air, kering. Ditambah lagi di sini ada pembangunan irigasi, jadi air yang dari sungai utama itu ditutup total. Kalau seandainya diairi air sawahnya, maka bisa menghambat program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Nah, jadi namanya kita warga yang baik, kita harus mendukung program-program pemerintah. Jadi apapun ceritanya, kalau ada program pemerintah ya kita harus dukung. Nah, demikian, demi kelangsungan, demi kebaikan pertanian negara kita. Nah, ini ada yang lagi keluar guys. Jadi untuk mensiasati bebek ini supaya ada air, ya kita numpang di kolamnya orang. Ada dulu bekas bekas kolam buatan batu, jadi di situ kita numpang. Kebetulan itu kolam memang nggak pernah habis airnya. Nah, demikian guys. Jadi teman-teman yang mau ingin ternak bebek petelur, saya sarankan ternak bebeknya itu sistem umbar aja. Seperti halnya saya ini diumbar ke sawah, karena biar makannya gratis, kemudian kita pasti dapat untung kalau diumbar ke sawah. Cuman resikonya memang ya sawahnya gatel. Kemudian kalau udah gatel tentunya nanti kita dimarah-marah sama yang punya sawah. Nah, itu resikonya memang. Kemudian memang bebek itu nanti ya pastinya ada yang mati karena diumbar ke sawah kan. Dan dampaknya lagi apa ya? Dan banyak lah, pokoknya dampak negatifnya juga banyak. Tapi yang namanya kita usaha ya harus kebal-kebal, harus tahan mental, demikian guys. Memang kalau dikurung sistem kereng atau sistem kandang, ya kita resikonya yang nggak ada, kita nggak merugikan tetangga. Paling hanya bau dari kotoran bebek ini aja yang meresahkan warga. Makanya kalau ternak bebek itu kita harus jauh dari pemukiman, biar supaya nggak mengganggu tetangga-tetangga di sekitarnya. Nah, demikian. Terus makannya ini bagaimana selama pembesaran bebek di sini karena nggak ada air? Ini kalau dilepaskan tetap kami lepaskan di sawah. Ya dia cari makan sendirilah. Itu sisa-sisa padi atau kalau di sini ngomongnya senggani. Jadi padi yang batang yang udah dipanen itu dia tumbuh lagi, menghasilkan buah, dan itulah yang dimakan. Nah, setelah makan dia di sawah karena nggak ada air, tentunya kan dia haus, kepanasan. Nanti dia balik lagi ke kolam. Nah, demikian. Terus ditambah lagi kalau pulang itu dikasih makan. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada pakannya. Nah, itu dia. Ditambah makan. Kalau nggak ditambah makan kurus bebeknya, nggak segemuk-gemuk ini. Kemudian makannya apa aja guys? Nah, makannya dedak. Ini saya tunjukkan ya guys. Kebetulan ini nanti mau dikasih makan. Makanannya dedak dicampur dengan tahu. Tahu. Dicampur lagi dengan sagu, pohon sagu ini. Nah, ini saya tunjukkan ya guys, tuh. Ini sagunya yang baru ditebang tadi. Nah, ini dia. Dicampur dengan dedak, tuh. Jadi sagunya itu dicincang. Ya kalau punya parutan kelapa bisa diparut. Kalau nggak ada parutan kelapa bisa diparut secara manual menggunakan papan yang dipasang paku-paku. Nah, ini dia. Jadi ini karena nggak punya parutan, karena malas buat parutan, jadi main cincang aja. Nih, walang. Kasihan guys. Macam bebek. Bebeknya gemuk, orangnya kurus. Bebek aja yang kasih makan guys. Kasihan juga. Ini lagi berupaya untuk menjual bebek ini. Tadi sudah kontak teman-teman ya. Ya, insya Allah dalam beberapa hari ini kawannya datang. Ya guys. Up. Untung ada walang. Kalau nggak ada walang tamat ini bebeknya guys. Awak nggak bisa diharapkan. Awak di sana terus, ya kan Lang? Iya. Benar guys. Nah, kita kembali lagi ke bebeknya guys. Tuh. Jadi kalian kalau mau beli bebek itu mau yang harga murah ya coba pikir-pikirlah dulu, nengok kami di sini yang ngerawatnya, membesarkannya. Aduh guys, capek lah. Kalau musim ini memang hajab kali ternak bebek ini guys. Hajab sehajab-hajabnya karena nggak ada air. Gawat lah. Pokoknya bebeknya gemuk, orangnya kurus. Tapi jadi bawa happy aja guys. Namanya juga usaha kan. Pasti ada hal-hal yang tersulit yang kita dapatkan. Nah, tapi ini masih alhamdulillah masih pertumbuhannya yang hidup itu masih ya 70% dapat lah ini.
Dibanding dengan teman-teman saya yang lain, ada yang ternak 3.000 ekor tinggal 1.200 ekor. Lang. Oh, nggak ada orangnya. Ada yang ternak 2.000 ekor, ya tinggal 500 ekor. Jadi modal aja nggak balik, guys. Nah, tapi ini alhamdulillah ini. Karena memang seyogyanya kalau kita ternak bebek di musim kemarau, yakin dan percayalah pasti banyak penyakit di sawah. Nah, logikanya gini. Di sawah itu kan banyak binatang-binatang ya, hewan-hewan kayak tikus, kemudian apa lagi ya, hewan-hewan yang di dalam sawah lah intinya. Karena nggak ada air, hewan-hewan itu kan mati. Jadi kalau sudah mati, pasti banyak bangkai. Nah, kalau sudah banyak bangkai, otomatis bebek kita juga ketularan. Nah, itu dia. Makanya kalau ternak bebek di musim kemarau ini kacau sekacau-kacaunya. Selain susah kita untuk melepaskan bebek ini ke sawah, kemudian banyak penyakitnya. Walaupun sawah itu kita airi dengan air, tapi kadang-kadang ya itu tadi susah. Kita kuras menggunakan, kita masukkan lah secara manual menggunakan mesin, tapi itu pasti banyak bangkai juga. Nah, demikian guys. Jadi guys, untuk video hari ini ya saya sudahi dulu sampai di sini. Kita lanjut besok atau lusa ketika bebek nanti terjual. Ya, seberapa dapatnya nanti saya kasih tahu ke teman-teman semua. Saya update lagi di YouTube. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum. Bye bye.